Fisika, salah satu pelajaran yang paling menakutkan, paling banyak dihindari, paling sulit, paling menantang, paling ngeselin, dan paling banyak disalahpahami. Fisika itu susah, gak guna, ribet. Aku yakin kalian pasti pernah dengar atau bahkan pernah ngucapin sendiri kayak gini. Aduh, bentar lagi fisika, mana ngantuk banget, udah pusing, sulit, bosenin. Sebenarnya buat apa sih kita ngitungin rumus kayak gitu? Nggak akan kepake buat kerja juga kan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita suka diberitahu bahwa fisika itu untuk memahami alam semesta, untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari, untuk membantu kegiatan kita dalam sehari-hari. Fisika itu ada di mana-mana. Di benda jatuh ada fisika, saat kita goreng pisang ada fisika, saat kita jalan pun ada fisika, bagaimana listrik mengalir, bagaimana jembatan dan gedung bisa kokoh dan tinggi serta nggak roboh. Dan tanpa fisika kita tidak bisa mengenal teknologi, menikmati teknologi seperti sekarang, dan banyak lagi. Tapi tetap itu nggak ngejawab pertanyaan kita, kenapa kita belajar fisika di sekolah? Kenapa kita ribet banget ngitungin rumus-rumus kayak gitu? Jika memang untuk memahami hukum alam, kan kita juga bisa bilang, kan emang udah kayak gitu dari sononya. Ngapain kita ngitung benda jatuh? Terus kalau tujuannya agar kita menjadi seorang ilmuwan, penemu, atau arsitek, kan nggak semua orang juga mau jadi seorang penemu, ilmuwan, ataupun arsitek. Terus kalau tujuannya agar kita lebih memahami teknologi, soalnya sekarang kan eranya teknologi banget ya. Kan ya itu kan udah ada semuanya. Listrik udah ada, HP udah ada, internet udah ada. Kan kita bisa aja tinggal nikmatin. Kalaupun rusak, kalaupun error, kalaupun apapun itu, tinggal panggil aja teknisi. Ngapain kita susah-susah belajar fisika? Ngapain kita susah-susah ngerjain rumus-rumus fisika di sekolah itu? Jadi kenapa kita belajar fisika? Nah, kalau misal kamu pernah berpikir kayak gitu juga, selamat, kamu nggak berpikir sendirian, karena pasti banyak juga yang berpikir kayak gitu. Dan di video ini kita akan membahas sesuatu yang seharusnya dipahami sebelum kita belajar fisika, yaitu kenapa kita belajar fisika di sekolah. Ngapain kita ngitung banyak rumus-rumus itu? Karena jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan bagaimana cara kita memandang fisika ke depannya. Banyak yang berpikir bahwa fisika itu susah karena banyak banget rumusnya. Dan di sini aku ingatkan kembali bahwa fisika itu lahir bukan dari rumus. Tapi fisika itu lahir dari rasa penasaran manusia terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Rumus itu hanya alat bantu untuk menyingkat sebuah penjelasan agar bisa diuji, dihitung, dan diprediksi. Simpelnya, rumus itu kayak sebuah peta, singkatan dari penjelasan yang sangat panjang. Dalam fisika sendiri, contohnya gaya berbanding lurus dengan massa dan percepatan, disingkat FMA. Ya, kayak gitu. Jadi, anggapan fisika itu susah karena banyak rumus itu kurang tepat. Karena kita bukan belajar fisika untuk menghafal rumus, tapi untuk mengerti dan memahami konsep yang ada di dalamnya. Itu sama aja kayak kita bukan belajar membaca untuk menjadi seorang penulis. Dan sebenarnya yang bikin fisika susah itu adalah cara mengimajinasikannya. Karena konsep dari fisika sendiri itu terlalu abstrak. Kayak gitu. Lalu banyak banget yang bilang fisika itu nggak guna. Buah jatuh aja dihitung. Ngapain? Jadi gini, kita sekarang hidup di dunia yang sudah serba jadi. Contohnya, tinggal tekan tombol, sesuatu udah nyala. Tinggal klik, sesuatu udah bisa terhubung. Tinggal naik, kita sampai ke tempat tujuan. Ya, serba mudah sekarang kan. Tapi coba bayangin, kalau waktu itu nggak ada yang pernah bertanya kenapa, apakah semua ini akan ada, dan apakah peradaban ini akan berkembang sampai seperti sekarang ini? Jadi, ketika manusia bisa memahami hukum alam, maka sesuatu akan berubah. Sekarang kita nggak lagi cuman melihat dan berangan-angan. Kita memprediksi, kita bisa membangun sesuatu yang kokoh dan kuat. Beban angin tegak lurus sebesar 454 ton. Karena tiang yang dilewati, semua penyangga ini membawa beban gravitasi yang sama, hanya 340 ton, dari 8 lantai di atas.
Beban gravitasi menumpuk di tiang tengah, bukan di penyangga, yang berarti ada tegangan 114 kali lebih besar pada penyangga ini. Bahkan sesuatu yang dulu mungkin tampak mustahil seperti terbang, tapi sekarang kita bisa ngelakuin itu, walaupun dengan alat bantu ya. Contohnya lagi, penemuan sederhana dari Faraday. Mungkin tampak sederhana, tapi dari sana lahirlah generator, lahirlah pembangkit listrik, lahirlah dunia modern seperti sekarang. Tanpa fisika mungkin kamu juga nggak bisa nonton video kayak sekarang. Jadi bisa dibilang fisika itu adalah fondasi dari teknologi yang kita nikmatin sekarang ini cuy. Lalu dalam kehidupan sehari-hari juga mungkin tanpa kita sadari sebenarnya kita juga memakai fisika. Contoh kecilnya, ketika kita menyambungkan kabel putus, kita tahu kita nggak boleh nyambungin kabel fasa sama kabel netral. Apabila itu tersambung, maka akan terjadi lonjakan arus listrik tuh, akan kebakar lagi. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, tanpa sadar, kita sebenarnya menerapkan hukum Ohm di sana. Lalu dalam mengeringkan pakaian, tanpa belajar kalor dan evaporasi pun, kita sudah menerapkan fisika di sana. Dalam membantu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari seperti dalam penggunaan pisau, gunting, alat cukur, angkong, katrol, dan sebagainya. Tanpa sadar kita menggunakan alat-alat fisika. Biasanya kita namain sebagai pesawat sederhana. Sampai dari kita menyalakan lampu waktu malam, tanpa sadar sebenarnya kita udah hidup berdampingan dengan fisika cuy. Artinya kita itu lebih dekat dengan fisika daripada siapapun, ya gak sih? Tapi kan semua itu udah ada dan kita kan bisa aja tinggal nikmatin. Ngapain kita masih repot-repot belajar fisika dengan ngerjain rumus-rumus itu di sekolah? Nah, jika kalian bertanya kayak gitu, mungkin kalau manusia cuma nikmatin aja dan berhenti bertanya, maka mungkin aja peradaban ini nggak akan berkembang. Jadi ya stuck aja di bawah kalau misalnya nggak ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang alam ini. Dan padahal masih banyak banget masalah baru yang membutuhkan solusi-solusi baru. Seperti kita masih butuh energi yang lebih bersih dan efisien, eksplorasi, perubahan iklim, dan sebagainya. Masih banyak lagi masalah yang membutuhkan solusi-solusi baru ke depannya. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan fisika. Dengan kita mengerti fisika, maka kita akan menjadi pemecah suatu masalah atau penemu. Bukan hanya penikmat. Tapi kan nggak semua orang ingin jadi pencipta, ilmuwan, atau insinyur. Jadi kenapa kita masih belajar fisika di sekolah? Dan kenapa kita masih mengerjakan rumus-rumus itu di sekolah? Tetap aja pertanyaan yang di awal tadi, kenapa kita belajar fisika masih belum bisa terjawab kalau kayak gini kan? Nah sekarang coba ingat kembali waktu kita belajar fisika di sekolah, atau yang sekarang masih belajar fisika di sekolah. Selain kita belajar teori dan praktikum yang jarang dilakukan itu, kita lebih sering dilatih mengerjakan soal-soal fisika yang wajib menggunakan cara. Seperti yang pertama, wajib banget diketahui nih apa aja yang ada di soal itu. Lalu ditanya, baru dijawab. Nah pasti dalam pengerjaan fisika pasti kayak gitu kan. Dan biasanya kita wajib banget nggak boleh ketinggalan yang namanya satuan di jawaban atau di pengerjaannya, biasanya kayak gitu kan. Nah kita wajib banget tuh harus menuliskan langkah-langkah itu, menganalisis soalnya, dan nggak boleh banget asal jawab kan kalau dalam pengerjaan soal fisika itu, kecuali di ulangan ya. Nah ternyata hal tersebut itu dilakukan oleh sekolahan bukan serta-merta untuk mencari nilai, tapi untuk melatih kita berpikir logis dan sistematis, memecah masalah kompleks menjadi lebih sederhana, bukan asumsi atau cuman tebakan semata. Tapi kita itu nggak boleh banget langsung asal jawab jebret gitu. Tanpa kalian sadari, ternyata kita itu di sana itu dilatih untuk tidak langsung percaya, dan kita itu dilatih untuk mencari buktinya terlebih dahulu sebelum percaya terhadap jawaban tersebut. Kita tuh tidak hanya sekedar menghitung, tapi otak kita itu dilatih untuk berpikir objektif, teliti, terstruktur dalam menghadapi masalah yang kompleks. Hal ini tuh sangat berguna banget di dunia profesional, apapun itu profesinya. Jadi kayak gitu cuy, fisika itu bukan berarti nggak berguna ya, tapi kita aja yang hanya melihat rumusnya tanpa terbiasa bertanya kenapa pada dunia di sekitar kita yang padahal udah dijelasin sama si fisika itu. Ya jadi intinya kita belajar fisika itu bukan cuma serta-merta menghitung atau mengamati benda jatuh aja,
Jadi ya kita itu dilatih, otak kita itu dilatih agar kita lebih objektif, lebih teliti, dan lebih terstruktur. Dan manfaatnya itu bukan hanya di sekolah aja untuk dapat nilai atau dalam mengerjakan rumus-rumus itu aja, tapi itu bermanfaat juga dalam berbagai profesi di dunia luar gitu. Dan di video sebelumnya kita udah bahas tuh apa itu fisika dan kenapa fisika itu nggunain rumus. Dan di video ini juga kita udah bahas tuh kenapa kita belajar fisika di sekolah. Ternyata manfaatnya kayak gitu lumayan banyak kan. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan nilai doang, tapi ya berguna banget di dunia luar. Nah sekarang aku harap kita udah siap dan gak ada alasan lagi untuk menghindari pelajaran fisika di sekolah. Dan dengan penjelasan tadi aku harap bisa dimengerti dan dipahami kayak gitu. Kalau video ini membuka pikiran kalian, maka tekan like dan share ke teman kalian yang masih bilang fisika itu susah dan gak berguna. Aku harap video ini bisa membantu kalian mengerti dan memahami tentang fisika dan kenapa kita belajar fisika di sekolah. Dan jangan lupa komen di bawah aktivitas harian apa aja yang udah pernah kalian alamin yang melibatkan fisika. Dan jangan lupa subscribe video ini. Oke, bye-bye.